Halo adik-adik, kembali lagi nih sama Kakak. Setelah pertemuan pertama kemarin kita belajar mengenai satuan waktu, pada pertemuan 2 kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang kita pelajari, yang kita pelajari yaitu tentu saja penjumlahan, pengurangan, soal cerita, dan latihan soal. Sebelum kita mau masuk ke materi, kita review dulu yuk. Materi mengenai penempatan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yuk kita lihat dulu videonya bareng-bareng. Nah, kalian sudah melihat videonya bukan? Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama ada penjumlahan. Di sini ada penjumlahan 2173 ditambah 3201. Kita misalkan kotak besar ini kita sebut dengan kotak ribuan, kotak kedua yaitu kotak ratusan, kotak ketiga yaitu kotak puluhan, dan satu kotak kecil ini kita sebut dengan kotak satuan. Nah, di soal ada 2173, berarti ada 2 kotak ribuan, ada 1 kotak ratusan, ada 7 kotak puluhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan ada 3 kotak satuan, 1, 2, 3. Ditambah 3201. Berarti ada 3 kotak ribuan, ada 2 kotak ratusan, dan 0 kotak puluhan. Kenapa 0? Karena kita dalam soal kan 201, berarti tidak ada kotak puluhan, adanya 1 kotak satuan. Nah, selanjutnya ditambahkan yang pertama 2 kotak ribuan ditambah 3 kotak ribuan sama dengan 5 kotak ribuan. Yang kedua, 1 kotak ratusan ditambah 2 kotak ratusan sama dengan 3 kotak ratusan. Nah, karena yang puluhan cuma ada 7 dan ditambah 0, jadi langsung kita turunkan. 7 ditambah 0 sama dengan 7 kotak puluhan, dan 3 ditambah 1 kotak satuan sama dengan 4 kotak satuan. Maka hasilnya 5374. Nah, sekarang kita belajar mengenai penjumlahan tapi menggunakan cara susun. Di sini ada soal yang sama dengan sebelumnya, yaitu 2173 ditambah 3201. Pertama, kita tulis dulu masing-masing dari bilangan ribuan ini. Kita samakan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi cara penulisannya dari belakang ya, dari satuan dulu, puluhan, ratusan, dan ribuan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ingat, kalau misalnya penjumlahan, pengurangan, sama seperti satuan waktu kemarin, kita hitung dari belakang dulu. Maka dihasilkan
5.374. Sama bukan kayak tadi hasil dari penjumlahan yang sebelumnya. Ada soal kedua nih, yaitu Rp3.471 ditambah 528. Ingat, tulis dari belakang dulu. Selanjutnya kita tulis dulu dari belakang 8 satuan, 20-an, 500-an. Nah, di sini letak kegunaan kenapa kita nulis dari belakang. Karena kalau kita nulis dari depan berarti yang keisi 5.208. Sedangkan dalam soal tuh nggak ada ribuan. Jadi kita nulisnya dari belakang. Selanjutnya 8 tambah 1 sama dengan 9. 7 tambah 2 sama dengan 9, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, karena di sini nggak ada ribuannya, kita misalkan ribuannya itu 0. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka hasilnya 3.999. Selanjutnya, teknik penjumlahan susun tapi dengan metode menyimpan. Nah, di sini ada soal 1.873 ditambah 3.119. Kita tulis dulu masing-masing bilangan ribuan ini dengan cara ke bawah atau susun ke bawah. Ribuan sama ribuan, ratusan sama ratusan, puluhan sama puluhan, dan satuan sama satuan. Selanjutnya kita tambah. Ingat, hitung dari belakang dulu. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, karena ada 12 nggak mungkin kita masukin kan, jadinya 2 yang kita tulis, satunya kita simpan di atas ini. Sama dengan 1 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 9. Selanjutnya 8 ditambah 1 sama dengan 9. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka hasilnya 4.992. Selanjutnya ada soal yang kedua dengan teknik menyimpan, yaitu terdapat soal 4.692 ditambah 2.514. Biasa kita tulis dulu masing-masing bilangan dengan cara menyusun ke bawah. Kita samakan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya 2 ditambah 4 sama dengan 6. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Kita tulis nolnya saja atau satuannya, puluhannya kita simpan di atas sampingnya, sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 12. Satuannya kita tulis, puluhannya kita simpan, sama dengan 1 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya yaitu 7.206. Nah, kalau tadi kita udah belajar penjumlahan, sekarang kita belajar mengenai pengurangan. Di sini ada contoh, 3.273 dikurang 2.101. Seperti yang pada penjumlahan tadi, kita misalkan kotak besar ini kotak ribuan, kotak yang kedua yaitu kotak ratusan, kotak ketiga yaitu kotak puluhan, dan kotak kecil keempat ini yaitu kotak satuan. (3.273) ada 3 kotak ribuan, 2 kotak ratusan, 7 kotak puluhan, dan 3 kotak satuan. Dikurangi 2.101 sama dengan 2 kotak ribuan, 1 kotak ratusan, 0 kotak puluhan, artinya tidak ada puluhan, dan 1 kotak satuan. Lalu kita kurangi kotak ribuan ini.
3 dikurang 2 sama dengan 1 kotak ribuan. Kotak ratusan 2 dikurang 1 sama dengan 1 kotak ratusan. Dan ada 7 kotak puluhan sama dengan 7 dikurang 0, karena dikurangi 0 kan gak ada puluhannya, maka 7 dikurang 0 sama dengan 7. Selanjutnya 3 dikurang 1 sama dengan 2 kotak satuan, maka dihasilkan 1172. Nah, sekarang kita belajar pengurangan dengan cara susun. Pada soal 5478 dikurang 1254. Kita tulis seperti penjumlahan tadi dengan cara susun ke bawah. Ingat, satuan, puluhan, ratusan, lalu baru ribuan. Kita kurangin dari yang belakang. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka dihasilkan yaitu 4224. Soal kedua, 7369 dikurang 1238. Kita tulis dulu masing-masing bilangan dengan susun ke bawah. Lalu kita kurangi. 9 dikurang 8 sama dengan 1. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 1. Dan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka dihasilkan yaitu 6131. Kalau tadi kita dalam penjumlahan dengan teknik menyimpan, pada pengurangan ini kita menggunakan teknik meminjam. Ini ada soal pertama yaitu 4249 dikurangi 1926. Kita tulis susun ke bawah masing-masing bilangan. Kita kurangi dari belakang. 9 dikurang 6 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurang 9. Nah, kita minjem dari samping di sini karena 2 kurang 9 kan nggak bisa, Kak. Jadi kita pinjam dari samping menghasilkan puluhan. Berarti 12 dikurang 9 sama dengan 3. Karena 4 tadi udah kita coret, udah kita pinjam 1, berarti sisa 3. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, betul bukan? Berarti hasilnya yaitu 2323. Ada soal kedua nih yang teknik meminjam, yaitu 6242 dikurangi 1058. Kita tulis dulu susun ke bawah, lalu kita hitung. 2 dikurang 8, nggak bisa, Kak, pinjam sampingnya. Berarti 12 ditambah 10. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Karena tadi udah kita pinjam 1, berarti tinggal 4. 4 dikurang 5 nggak bisa juga, Kak, pinjam sampingnya. Berarti 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Tinggal 1 sebelahnya nih. 1 dikurang 0 berapa? 1. Selanjutnya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya 5184. Nah, tadi kan kita udah latihan soal nih, penjumlahan sama pengurangan. Dari yang susun ke samping sama susun ke bawah. Sekarang kita masuk yuk ke soal cerita. Soal cerita yang pertama, terdapat 2 lahan perkebunan jeruk.
kebun pertama menghasilkan 3.400 buah jeruk dan kebun kedua menghasilkan 1.225 jeruk. Berapa jumlah buah jeruk yang dihasilkan oleh kedua kebun tersebut? Diketahui kebun pertama menghasilkan 3.400 buah jeruk dan kebun kedua menghasilkan 1.225 jeruk. Sama bukan kayak yang seperti di soal cerita? Sekarang ditanya, yang ditanya itu berapa jumlah yang dihasilkan oleh dua kebun tersebut. Ayo diapain nih? Dijumlah atau dikurangin? Nah, karena di sini disebutkan untuk mencari jumlah, maka kita menggunakan perhitungan penjumlahan. 3.400 ditambah 1.225, 0 ditambah 55, 0 ditambah 22, 4 ditambah 26, 3 ditambah 1, 4. Maka hasilnya yaitu jumlah buah jeruk yang dihasilkan oleh dua perkebunan tersebut yaitu 4.625. Nah, soal cerita kedua yaitu Pak Komar memiliki dua gudang beras. Gudang pertama berisi 1.728 kg, sedangkan gudang kedua berisi 2.235 kg beras. Berapa berat seluruh beras yang dimiliki oleh Pak Komar? Berapa? Hayo dijumlah apa dikurangi? Karena di sini berat seluruh berarti sama dengan jumlah. Berarti sama dengan kita jumlahkan. Diketahui gudang pertama berisi 1.728 kg, gudang kedua berisi 2.235 kg beras. Lalu kita tulis masing-masing angka dengan cara menyusun ke bawah. 8 ditambah 5 sama dengan 13, 3 ditaruh, satunya disimpan, puluhan atau puluhannya disimpan. Berarti 2 ketambahan 1 puluhan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 3 lagi nih, sama dengan 6. Selanjutnya, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka dihasilkan berat seluruh beras yang dimiliki oleh Pak Komar yaitu sebanyak 3.963 kg. Nah, pada soal cerita yang keempat ini, sebuah peternakan sapi mempunyai 4.521 ekor sapi. Pada musim kurban, sapi tersebut laku terjual 3.319 ekor. Berapa sisa sapi dalam peternakan tersebut? Ingat, tanda kutipnya sisa. Kalau makanan udah habis berarti ada sisanya. Berarti kan udah dimakan, tadinya utuh jadi berkurang. Nah, berarti di sini kita hitung dengan metode pengurangan. Diketahui sapi sebuah peternakan 4.521. Diketahui sapi pada sebuah peternakan 4.521, sapi pada musim kurban 3.319. Ditanya berapa sisa sapi pada peternakan tersebut? 4.521 dikurang 3.319. 1 dikurang 9 kan gak bisa pinjam sampingnya. Berarti kita tambah 10. Berarti ada 11 dikurang 9 sama dengan 2. Karena udah dipinjam 1 berarti tinggal 1 kan, 2-nya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya 5 dikurang 3 sama dengan 2 dan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi sisa buah kurma di toko yaitu 1.202 kg. Nah, kita udah di penghujung video nih. Jangan lupa dipelajarin ya adik-adik. Nanti setelah ini akan kakak kasih modul dan kalau ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya ke kakak. Terima kasih semua.